Kali ini, saya akan berbagi bagaimana saya mengubah lingkungan saya dan beralih dari sekolah menengah biasa menjadi salah satu universitas teratas di Jepang. Saya gagal dalam ujian masuk universitas dan menghabiskan setahun tinggal di asrama sekolah bimbingan belajar. Selama setahun itu, skor ujian standar saya naik 20 poin. Menengok ke belakang, sekolah bimbingan belajar itu adalah lingkungan yang benar-benar berbeda dari masa-masa sekolah menengah saya. Saya sebenarnya tidak pernah benci belajar itu sendiri, tetapi di sekolah menengah, teman-teman dekat saya selalu ada di sekitar. Dan saya berada dalam lingkungan di mana saya mudah teralihkan dan pergi bermain. Kemudian, di rumah, ada televisi dan permainan. Itu bukanlah lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan fokus. Mencoba ujian dalam keadaan seperti itu, saya gagal dengan spektakuler. Kebanggaan saya tinggi, jadi saya berkata, saya tidak akan masuk universitas yang lebih rendah dari ini. Saya pikir standar itu ditetapkan sangat tinggi. Memeriksa setiap hasil individu, semua penolakan, dan kemudian universitas terakhir juga menolaknya keputusasaan. Rasa kehilangan, saya masih ingat semuanya dengan jelas hingga sekarang. Perasaan tertinggal oleh dunia. Kesepian memikirkan apa yang akan terjadi pada saya saat semua teman saya pergi ke universitas. Ini adalah adegan yang sering terlihat di manga, tapi rasanya benar-benar seperti itu. Hanya mengingat ekspresi canggung orang tua saya saat saya memberitahu hasilnya masih membuat air mata mengalir. Orang tua saya menyarankan untuk menyisihkan 1 tahun untuk belajar, jadi saya memutuskan untuk melakukannya. Dari sana, saya akhirnya pindah ke asrama sekolah bimbingan belajar di prefektur tetangga. Ini ternyata lingkungan yang sempurna, televisi hanya ada di ruang makan dan hanya dinyalakan saat sarapan dan makan malam. Dikelilingi oleh orang asing, tanpa tempat untuk bersenang-senang. Itu adalah lingkungan di mana belajar adalah satu-satunya pilihan. Yang juga bermanfaat adalah dikelilingi oleh banyak orang dengan tingkat ambisi yang sama, atau bahkan lebih tinggi. Hanya dengan menghabiskan waktu bersama mereka, standar saya secara alami meningkat. Bahan belajarnya juga sangat berbeda dari sekolah menengah, hanya berisi apa yang diperlukan untuk ujian. Berfokus sepenuhnya pada mendapatkan poin daripada pengetahuan umum. Rasanya seperti dunia yang benar-benar berbeda, hingga saya bertanya-tanya apakah apa yang saya lakukan sebelumnya bukanlah belajar sama sekali. Belajar di lingkungan itu selama setahun, nilai saya melonjak dengan cepat. Pada ujian simulasi, saya sudah mencapai level di mana saya bisa realistis menargetkan universitas teratas di Jepang. Di sekolah menengah, universitas itu tampak jauh di luar jangkauan dan bahkan tidak ada dalam daftar pilihan saya. Saya masih ingat kegembiraan, perasaan tak terkalahkan, yang datang saat mencapai level di mana saya mungkin benar-benar bisa masuk ke universitas tersebut. Memang, saya masih ingat dengan jelas ekspresi bahagia orang tua saya saat saya pulang ke rumah setelah lulus ujian masuk universitas untuk berbagi kabar gembira itu. Saya tidak pernah membayangkan kemampuan akademik saya akan mencapai level di mana saya bisa diterima di universitas-universitas paling bergengsi di Jepang. Yang membuat saya menyadari betapa besar pengaruh lingkungan seseorang. Benar, itulah pandangan saya tentang pentingnya lingkungan. Apa pendapatmu? Ada video di mana Keisuke Honda menekankan pentingnya lingkungan, dan saya sepenuhnya setuju dengannya. Saya menyukai tenis, dan jika Anda ingin menjadi pemain tenis profesional, Anda harus bergabung dengan klub di mana para profesional berlatih. Jika Anda menargetkan panggung dunia, Anda tidak boleh tinggal di klub Jepang, Anda harus pergi ke klub terbaik di dunia. Saya percaya ini berlaku untuk olahraga, studi, dan kehidupan secara umum. Jadi, jika ada yang menonton video saya dan ingin menjadi sukses, silakan berusaha menempatkan diri Anda di lingkungan di mana orang-orang sukses berada di sekitar Anda.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa pendapatan rata-rata Anda ditentukan oleh pendapatan rata-rata 5 orang terdekat Anda. Jika Anda ingin meningkatkan pendapatan Anda, pindahlah ke lingkungan yang dipenuhi orang-orang dengan pendapatan tinggi. Ini adalah perubahan besar, jadi saya yakin akan ada hambatan. Keluar dari zona nyaman memang menakutkan. Saya mengerti. Tapi Anda tidak akan berkembang jika tetap di zona nyaman. Anda mungkin merasa putus asa kadang-kadang, tapi tolong ambil langkah pertama. Saya harap video hari ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.